Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita yang terkait dengan administrasi dan kebijakan kesehatan. Dan Anda sudah mendengar materi yang terkait dengan administrasi dan yang terkait dengan kebijakan. Tentu kedua topik ini, baik itu administrasi maupun kebijakan, itu adalah bagian utuh dalam mata kuliah administrasi dan kebijakan kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang sistem kesehatan. Sistem kesehatan ini merupakan bagian dari administrasi dan kebijakan kesehatan. Jadi dalam sistem kesehatan ini adalah formulasi yang terkandung di dalamnya. Jadi ketika kita membicarakan administrasi, kita bicara tentang administrasi, manajemen dan administrasi, komunikasi, kemudian kebijakan berkaitan dengan formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Nah, sekarang kita coba untuk melihat apa yang dinamakan dengan sistem kesehatan ini. Jadi sistem kesehatan itu sangat menentukan sekali di dalam pelaksanaan atau implementasi dari sebuah sistem. Jadi kalau kita lihat ada beberapa waktu yang lalu misalnya ketika India menghadapi persoalan yang terkait dengan COVID-19, kemudian terjadi epicentrum di India dengan kematian yang cukup besar, sehingga orang mengatakan bahwa sistem kesehatan di India tidak mampu melaksanakan berbagai program yang terkait dengan kesehatan, sehingga mulai dari programnya, pelayanannya, sampai pada bagaimana meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencegah dari berbagai kemungkinan terjadi akibat pandemi COVID-19 yang epicentrumnya berada di India pada saat itu. Nah, ini adalah merupakan gambaran bahwa bagaimana sebuah sistem kesehatan itu dikatakan tidak berjalan. Tentu kita melihat kembali bagaimana sistem kesehatan yang terjadi di Indonesia pada bulan sekitar akhir Desember, katakanlah awal sampai akhir Desember sampai awal September Jadi mulai Agustus, kemudian September, sekarang sudah menurun kasusnya setelah dilakukan berbagai kebijakan, terutama dalam penerapan level dari PPKM itu sendiri. Tentu Anda bertanya, apa yang dinamakan dengan sistem kesehatan itu, sehingga betapa pentingnya sebuah negara dengan sistem kesehatan yang baik atau kesehatan yang buruk. Ketika pandemi itu melanda, maka kita dihadapkan dengan bagaimana menyelesaikan persoalan yang dihadapi, terutama yang terkait dengan kesehatan. Yang dinamakan dengan sistem itu adalah suatu keterkaitan di antara elemen-elemen pembentuknya dalam pola tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah bahwa sistem kesehatan itu tentu tidak berdiri sendiri, tidak dapat dilakukan secara sendiri, tetapi ada komponen-komponen lainnya yang sehingga sistem kesehatan itu, membentuk keseluruhan dalam upaya untuk menurunkan kasus pandemi COVID-19 atau menurunkan angka kematian pada saat itu, atau juga yang terkait dengan tingginya kasus COVID-19 yang menyebabkan terjadinya angka kematian yang mortalitas yang begitu tinggi di India. Demikian juga yang terjadi di Indonesia, sistem yang bekerja tidak hanya sekedar bornya, tetapi juga mulai dari hilirnya, dari upaya promotif, preventif, kuratif sampai rehabilitatif. Nah, oleh sebab itu yang dilakukan adalah bagian-bagian yang membentuknya harus dapat menurunkan angka kematian atau mortalitas pada saat COVID-19 itu melanda Indonesia. Tetapi dengan sistem kesehatan yang baik, tentu semua ini akan dapat diatasi. Oleh sebab itu, sistem kesehatan ini berkaitan dengan komponen-komponen lainnya yang membentuk
dalam rangka untuk mencapai tujuan, yaitu tujuannya adalah untuk menurunkan angka mortalitas, ya, angka kematian akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, inilah yang akan dicapai karena penyakit ini adalah penyakit menular yang tertular dari orang ke orang, ya, yaitu dari satu orang kepada orang lain, ya, kemudian dengan mudah orang itu tertular, ya, baik akibat karena memang kontak fisik, ya, baik yang disebabkan karena droplet maupun yang disebabkan oleh airborne, ya, atau aerosol yang menular dari orang ke orang. Sementara itu kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Ya. Nah, dalam konteks ini bahwa orang yang sehat itu adalah keadaan dirinya dalam keadaan sejahtera. Ya. Nah, sejahtera apa saja? Tidak hanya sekedar badan, tapi jiwa dan sosial. Ada 3 komponen yang melandasi bahwa orang itu dalam keadaan sejahtera. Badannya bisa saja baik, ya, tetapi jiwanya belum tentu. Oleh sebab itu, orang yang dikatakan sehat adalah orang yang secara badan, jiwa, dan sosial, ya, yang memungkinkan orang itu hidup produktif. Nah, oleh sebab itu, yang hidup produktif adalah orang yang dalam keadaan sejahtera. Bisa saja orang itu secara fisik ya baik, ya begitu, ya, pakaiannya bagus, dapat berjalan dengan baik, tetapi ternyata jiwanya terganggu. Bisa Anda lihat kan ada orang-orang tertentu ya pakaiannya rapi, kemudian dia bisa berjalan kemana-mana, ternyata ya orang dengan gangguan jiwa. Nah, ini menandakan bahwa orang itu disebut memang secara fisiknya baik, tetapi orang itu tetap dikatakan tidak sehat, ya, secara jiwa. Ada juga orang yang sering mengisolasikan diri atau memisahkan diri dari kehidupan sosial. Secara fisik ya sehat, secara jiwa ya sehat, tetapi secara sosial dia tidak mampu berinteraksi dengan orang lain, ya, atau dia menghadapi gangguan ketika berinteraksi dengan orang lain. Nah, inilah yang dinamakan dengan kesehatan. Jadi kesehatan itu keadaan yang sejahtera dari badan, jiwa, sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi artinya bahwa dia dapat berinteraksi, kemudian di samping itu dia dapat menghasilkan pendapatan atau income yang membantu dia atau membantu yang bersangkutan untuk dapat produktif. Ya. Sekarang kita lihat dari 2 kata, dari 2 istilah tadi, kita gabung menjadi satu, yaitu sistem dan kesehatan. Ya. Jadi dari penjelasan tentang sistem itu sendiri yang terdiri di dalamnya atas komponen-komponen yang saling membentuk dalam rangka untuk mencapai tujuan. Kemudian orang yang disebut dengan kesehatan tadi adalah orang sejahtera, badan, jiwa, dan sosial itu, ya, kemudian dapat melakukan kegiatan sosial dan ekonomi secara produktif, ya. Nah, dalam sistem kesehatan yaitu jaringan, ya. Tadi kalau kita bicara kesehatan tentu ada penyedia, ya, jasa yang menyediakan pelayanan kesehatan ini, ya. Yaitu di mana suatu jaringan penyedia pelayanan kesehatan atau supply side dan orang-orang yang menggunakan pelayanan tersebut yang disebut dengan demand side di setiap wilayah serta negara dan organisasi yang melahirkan sumber daya tersebut dalam bentuk manusia dan material, ya, tentunya, ya. Jadi misalnya kalau kita bicara tentang sistem kesehatan, harus ada yang menyediakan pelayanan kesehatan yang disebut dengan penyedia atau supply side, ya. Jadi bisa saja yang menyediakan itu pemerintah, kemudian swasta atau masyarakat dalam rangka untuk menyediakan pelayanan kesehatan. Karena pelayanan kesehatan ada yang pihak tertentu ingin mengharapkan mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi ada di satu pihak ada orang yang menyediakan pelayanan, tetapi di sisi lain ada yang menggunakan pelayanan kesehatan, ya. Nah, di mana saja di setiap wilayah, ya. Ya, tentu di dalamnya ada sumber daya. Ya, tadi sumber daya yang paling kentara ada 2 hal, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya material. Nah, inilah yang dinamakan dengan sistem kesehatan. Jadi kalau kita membicarakan tentang
supply side, yaitu penyedia bisa saja bentuknya rumah sakit, kan begitu ya, puskesmas, polindes, puskesdes, kan, klinik dan sebagainya yang menyediakan pelayanan kesehatan tadi. Dan pelayanan kesehatan itu bisa saja yang bersifat medis, ada juga yang bersifat non medis, ya. Nah, ini dalam rangka menyediakan pelayanan kesehatan. Nah, kemudian pelayanan kesehatan itu tidak semata-mata yang bersifat kuratif, ya. Yang selama ini pandangan kita menganggap bahwa pelayanan kesehatan itu selalu berorientasi kepada hal-hal yang bersifat kuratif atau pengobatan atau pemulihan. Nah, sebenarnya pelayanan kesehatan itu tidak hanya diukur dari pelayanan atau kuratif, ya misalnya sakit berobat, tidak seperti itu. Oleh sebab itu pentingnya adanya ilmu kesehatan masyarakat ini sebagai bagian dari pelayanan kesehatan. Ya, jadi Anda ini juga termasuk orang yang memberikan pelayanan kesehatan di bidang promotif dan preventif, ya, dalam upaya meningkatkan kesehatan, kemudian mencegah, ya, terjadinya sakit, ya, upaya promotif meningkatkan kesehatan, preventif mencegah, ya, terjadinya sakit. Jadi yang menjadi klien orang di dalam pelayanan promotif preventif adalah orang-orang yang sehat, yang disebut dengan klien, ya. Tentu berbeda dengan pada pelayanan kuratif dan rehabilitatif yang disebut sebagai pasien, ya. Jadi yang dihadapinya adalah orang per orang dalam keadaan sakit. Sementara untuk promotif preventif ini yang menjadi kelompok sasarannya adalah orang-orang yang sehat supaya tidak terjadi sakit dan penyakit. Nah, inilah tadi di dalam penyediaan pelayanan kesehatan atau yang lain disebut dengan istilah supply side. Dan orang-orang yang menggunakan pelayanan kesehatan tadi, ya, bisa individu, ya, yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan atau orang per orang, ya, bisa saja keluarga, bisa saja kelompok, bisa pada usia tertentu, ya. Nah, kemudian masyarakat secara umum yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan. Tentu ruang lingkupnya berbeda-beda, ya. Bisa saja di tingkat desa, kemudian atau di dusun, ada yang disebut dengan klinik, ada yang disebut dengan polindes, gitu, ada yang disebut dengan puskesdes, ada yang disebut dengan puskesmas, kemudian sampai pada rumah sakit. Nah, rumah sakit tipe ya, dengan berbagai tipe A, B, dan C misalnya, ya. Nah, kalau di kabupaten ini adalah tipe C, ya. Nah, ini adalah berbagai hal yang terkait dengan penyedia jasa pelayanan kesehatan, ya. Nah, serta yang melakukannya bisa saja organisasi dari negara, misalnya kalau kita lihat ada rumah sakit pemerintah pusat atau di bawah naungan Kementerian Kesehatan, ya. Ada juga rumah sakit yang dinaungi oleh pemerintah daerah. Misalnya kalau kita di sini, ya, misalnya rumah sakit daerah, ya, rumah sakit daerah kabupaten, kota, provinsi. Kemudian bisa saja rumah sakit yang dimiliki oleh swasta, ya. Misalnya kalau swasta atau yang dimiliki oleh masyarakat, ya. Jadi rumah sakit yang berbasis masyarakat. Di samping itu tentu ada puskesmas, ya. Jadi semuanya itu terkait dengan penyediaan pelayanan kesehatan. Hal yang paling utama dalam penyediaan pelayanan kesehatan adalah sumber daya manusia kesehatan. Nah, jadi sumber daya manusia kesehatan itulah sebenarnya kapasitasnya dalam memberikan pelayanan kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan ini dalam melaksanakan atau menjalankan fungsi pelayanan kesehatan juga berdasarkan pada material peralatan yang digunakan dalam memberikan pelayanan kesehatan, ya. Nah, jadi oleh sebab itu pelayanan kesehatan yang dilakukan harus berorientasi kepada bagaimana memberikan pelayanan kesehatan secara baik, ya. Kemudian tujuan dari sistem kesehatan ini, ya. Tujuan dari sistem kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat atau DKM, ya. Bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tentu saja dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu sendiri, ya. Jadi masyarakat itu diharapkan dapat meningkat kesehatannya, ya.
kalau kita lihat bahwa apa yang diberikan adalah dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan yang lebih nyaman, aman, enak masyarakat agar mereka dapat melakukan kegiatan yang lebih produktif ya, baik secara sosial maupun secara ekonomis ya. Dengan angka katakanlah morbiditas, angka kesakitan yang kecil ya. Harapannya semakin tinggi derajat kesehatan masyarakat, maka angka morbiditas juga akan semakin kecil ya. Nah, harapannya seperti itu. Sehingga peran dari sebuah sistem tadi adalah dalam rangka upaya untuk mencegah supaya masyarakat tetap dalam keadaan sehat ya. Ya, oleh sebab itu semakin kecil orang yang mengalami kesakitan, maka semakin meningkatlah derajat kesehatan masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan responsiveness terhadap harapan masyarakat ya. Jadi memberikan pelayanan yang bersifat responsif ya. Jadi setiap persoalan yang dihadapi lebih memberikan tanggapan terhadap pelayanan yang diberikan. Yang selama ini mungkin kita lihat bahwa pelayanan kesehatan selalu berorientasi kepada hal-hal yang bersifat kuratif dan rehabilitatif ya, sehingga orang memiliki paradigma bahwa sakit dulu baru berobat ya. Ya, tentu berbeda dengan pandangan atau paradigma sehat, yaitu bagaimana orang itu dalam keadaan sehat ya. Orang dalam keadaan sehat kemudian beraktivitas secara baik, harapannya orang itu supaya tidak sakit, dan itulah yang menjadi peran utama dari bidang ilmu kesehatan masyarakat ini, yaitu jangan sampai orang menderita sakit. Oleh sebab itu upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup agar lebih baik adalah dilakukan upaya-upaya promotif dan preventif. Misalnya terkait dengan perbaikan gizi, ya, sanitasi, yaitu menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi. Ya. Nah, ini yang harus dilakukan. Kemudian termasuk di dalamnya adalah adanya upaya untuk perbaikan perubahan perilaku dari perilaku yang berisiko menjadi perilaku yang tidak berisiko. Ya, dalam upaya misalnya sebagai contoh ya merokok itu termasuk dalam kategori perilaku yang berisiko. Ya, misalnya bagi perokok itu sendiri dan bagi orang lain. Ya, kelompok-kelompok tertentu yang rentan dengan asap rokok. Ya, karena orang yang perokok pasif itu akan menderita 5 kali berisiko dibanding dengan orang yang perokok aktif. Ya. Bukan artinya menganjurkan orang untuk merokok supaya tidak berisiko. Artinya harus ada upaya mengeliminasi atau menyediakan tempat-tempat tertentu supaya orang yang merokok ini ya harus pada tempatnya. Ya. Jangan sampai asap rokok itu membahayakan kesehatan orang lain. Kemudian yang ketiga, menjamin keadilan dalam pembiayaan. Ya. Nah, jadi upaya untuk menciptakan kemampuan untuk membiayai kesehatan, oleh sebab itu dilakukan upaya seperti asuransi kesehatan. Ya. Misalnya JKN Kartu Indonesia Sehat, jaminan kesehatan nasional yang berbasis misalnya yang diselenggarakan oleh BPJS ini. Agar orang-orang yang mampu itu memberikan bantuan, membayar iurannya, agar bisa orang-orang yang tidak mampu juga menikmati dari apa yang dibayarnya. Ini harapannya adalah supaya pelayanan kesehatan yang sifatnya kuratif itu dapat dilakukan sehingga orang yang miskin pun dapat di-cover, dilindungi dengan subsidi pemerintah terkait dengan asuransi kesehatan yang harusnya didapatkan oleh masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu bahwa pelayanan kesehatan itu harus tidak membedakan antara si kaya dan miskin. Memang kalau kita lihat bahwa kelompok yang paling rentan adalah kelompok-kelompok miskin ini, ya karena mereka berisiko terhadap pendapatan yang rendah dan pembiayaan yang tidak mampu mereka lakukan. Ya. Kemudian dalam sistem kesehatan harus ada good governance, ya. Ya, jadi pemerintahan yang baik tentunya, ya. Dengan pemerintahan yang baik, harapannya adalah supaya sasaran yang dicapai, yaitu dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, itu dapat berjalan dengan baik. Ya. Oleh sebab itu, sistem perlu dijalankan dengan tata kelola yang baik. Ya. Maka disingkat dengan GIGI, ya. Good government. Ya. Adapun fungsi dari good governance ini, atau pemerintahan yang baik adalah
Pertama, perannya adalah sebagai regulator, yaitu membuat kebijakan, ya, aturan-aturan yang mengarah kepada kepentingan masyarakat dan mengarah kepada hal yang berkaitan dengan kesehatan, ya, supaya kebijakan yang dibuat itu berorientasi pada kesehatan, ya. Nah, sehingga orang-orang dapat terlindungi, kebijakan yang dibuat, peraturan yang ditetapkan dapat melindungi orang-orang yang berisiko terhadap pekerjaannya, ya. Nah, oleh sebab itu upaya yang dilakukan adalah bagaimana kebijakan itu berpihak kepada kesehatan, ya, supaya masyarakat itu dalam keadaan sehat, baik itu yang terkait dengan lingkungan, perilaku, dan faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya persoalan-persoalan kesehatan, ya. Kemudian yang kedua, harusnya ada pemberian anggaran, ya. Anggaran yang terkait dengan kesehatan, ya, baik itu di tingkat kementerian, ya, terutama pada Kementerian Kesehatan, maupun anggaran yang diberikan kepada pihak-pihak swasta maupun asuransi kesehatan, ya. Jadi harus ada alokasi dalam rangka untuk melindungi kelompok-kelompok miskin, kelompok-kelompok rentan yang tidak mampu membiayai perawatan kesehatannya, termasuk di dalamnya adalah dalam rangka untuk melakukan pengobatan, ya, atau tindakan kuratif. Kemudian pemberian pelayanan, ya, pelayanan kesehatan. Jadi pelayanan kesehatan tidak hanya kuratif, pengobatan dan rehabilitatif, pemulihan, tetapi juga pelayanan kesehatan yang menyangkut dengan promotif dan preventif. Nah, upaya Kesmas ini atau kesehatan masyarakat ini adalah bersifat usaha atau upaya kesehatan masyarakat. Jadi dalam pelayanan kesehatan itu kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu ada yang disebut dengan UKP, ada yang disebut dengan UKM, ya. Jadi ada upaya kesehatan perorangan, misalnya orang per orang sakit berobat gitu, ya. Itu UKP, ada yang disebut dengan UKM, upaya kesehatan masyarakat, ya. Jadi UKP perorangan, UKM ini kesehatan masyarakat, yaitu dalam rangka pencegahan dan peningkatan kesehatan, ya. Nah, memang biasanya orang tidak sadar bahwa ketika dia mahasiswa kesehatan masyarakat atau institusi pelayanan kesehatan memberikan penyuluhan, memberikan pendidikan kesehatan, memberdayakan masyarakat dalam upaya untuk mencegah masyarakat supaya tetap dalam keadaan sehat, dianggap sebagai bukan memberikan pelayanan kesehatan. Padahal itu dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ya. Dengan masyarakat tercegah dari risiko kesehatan, maka sebenarnya upaya yang lain adalah derajat kesehatan masyarakat agar dalam keadaan sehat dan baik, ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan sumber daya manusia, terutama adalah terkait dengan pengembangan sumber daya manusia kesehatan. Ini terus setiap saat terjadi peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan. Tidak hanya dilihat dari ketersediaan, tetapi juga terkait dengan kualitas dari sumber daya manusia kesehatan ini. Ya, misalnya ada ketentuan tentang STR, ya, surat tanda registrasi, baik dari asosiasi, profesi tenaga kesehatan, misalnya dari ID, dari PPNI, dari YAPMI, dan profesi lainnya, misalnya dari IBI, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan tadi, ya. Kemudian adanya uji kompetensi supaya lulusan memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensinya, ya. Nah, ini harapannya adalah supaya terus dilakukan peningkatan sumber daya manusia kesehatan ini, ya, untuk menjamin meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dari waktu ke waktu. Ya, tentu saja ya ini akan menjadi di samping sebagai pendorong juga dalam rangka untuk menjawab persoalan-persoalan kesehatan yang dihadapi saat ini. Adapun yang berperan sebagai aktor dalam good governance ini yang terkait dengan sistem kesehatan ini adalah pertama adalah pemerintah pusat, ya, provinsi, kabupaten, kota. Jadi pemerintah ini memiliki peran karena pemerintah kapasitasnya adalah sebagai regulator, sebagai implementator, sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan itu sendiri. Dan pemerintah ini memiliki sumber daya manusia kesehatan yang cukup baik, baik dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah, ya. Nah, ini menyebabkan bahwa aktor dari good governance ini seharusnya lebih semakin hari semakin membaik. Kemudian yang kedua adalah lembaga swasta atau dunia usaha memiliki peran yang cukup
strategis dalam upaya menciptakan good governance ini, ya, pemerintahan yang baik tentunya. Partisipasi, keikutsertaan masyarakat, baik itu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di rumah sakit swasta, ini tentu berorientasi bagaimana memberikan pelayanan kesehatan secara baik dan maksimal. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah masyarakat itu sendiri harus memberikan dukungan, baik itu lembaga swadaya masyarakat yang berorientasi pada kesehatan atau kegiatan-kegiatan kesehatan maupun organisasi sosial kemasyarakatan, ya, yang orientasinya juga pada kegiatan kesehatan, ya, maupun yang paling penting adalah peran dari organisasi profesi tadi. Jadi organisasi profesi itu bisa memberikan dukungan dalam rangka untuk menentukan standar sumber daya manusia kesehatan sebagaimana yang diperlukan tentunya, ya. Oleh sebab itu dalam rangka untuk meningkatkan semua itu harus ada lembaga pendidikan dan pelatihan, ya, yang dilakukan secara terus-menerus terkait dengan sumber daya manusia kesehatan ini dalam rangka untuk memberikan pelayanan kesehatan secara lebih baik tentunya, ya. Dengan peningkatan standar pelayanan atau mutu pelayanan kesehatan ini tentu lembaga pendidikan ini memiliki peran yang cukup besar, ya, dalam kegiatan untuk meningkatkan sumber daya manusia kesehatan tadi dengan kualifikasi tertentu sehingga sumber daya manusia kesehatan itu dapat memberikan pelayanan kesehatan secara baik. Kemudian Badan Kerjasama Internasional yang terkait dengan kesehatan ini, ya, baik yang dilakukan antara rumah sakit, antara pemerintah satu dengan pemerintah yang lain, kemudian inovasi dan teknologi, transfer teknologi yang terkait dengan kesehatan. Ini dapat dilakukan dengan kerjasama antar negara. Misalnya kalau kita lihat peran yang paling dominan adalah peran dari World Health Organization, ya, atau WHO ini dalam menjembatani hubungan antar negara. Negara dalam menciptakan upaya atau meningkatkan pelayanan kesehatan ini. Adapun indikator, ya, untuk mengukur kinerja sistem kesehatan ini, ya, yang pertama ditujukan dengan DKM, ya, yaitu derajat kesehatan masyarakat, atau melihat pada status kesehatan nasional, ya. Nah, untuk melihat itu paling tidak ada 4 hal, ya, untuk melihat atau mengukur DKM ini, derajat kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah AKI, ya, angka kematian ibu, ya. Jadi semakin baik suatu negara, maka angka kematian ibu pada saat persalinan itu semakin kecil. Oleh sebab itu, kalau kita lihat, ya, contoh meskipun datanya sudah lama, yaitu tahun 1997. Adapun AKI-nya, ya, angka kematian ibu itu mencapai 318. Kemudian pada tahun 2007, AKI-nya atau angka kematian ibu mencapai 228 orang. Ini menandakan bahwa terjadi perbaikan, ya, terjadi perbaikan di program atau indikator yang terkait dengan sistem kesehatan, ya. Artinya peran ini menunjukkan bahwa sudah mulai ada perbaikan. Meskipun kita tidak bisa melakukan penurunan secara drastis, tetapi paling tidak terjadi penurunan angka kematian ibu. Kemudian angka kematian bayi, ya, juga mengalami penurunan dari 46 pada tahun 1997, kemudian menjadi 34 pada tahun 2007. Nah, ini sudah terjadi kebaikan angka kematian bayi, ya. Nah, ini menjadi standar ketika pelayanan kesehatan yang diberikan. Maka semakin kecil ketika partes bayi atau bayi yang dilahirkan atau bayi yang, ya, masa dari 0 sampai 1 tahun ini, semakin hari semakin kecil angka kematiannya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan UHH, ya, usia harapan hidup, ya. Misalnya dari tahun 1997 itu 68,6 tahun, ya, atau katakanlah rata-rata yang usia meninggal dunia itu mencapai 68 tahun 6 bulan, ya. Nah, kemudian terjadi peningkatan yaitu mencapai 70,5 tahun atau katakanlah 70 tahun 5 bulan, ya, pada tahun 2017. Jadi semakin hari semakin adanya perbaikan angka kematian pada usia-usia yang ada di Indonesia. Artinya ini menunjukkan terjadi perbaikan, ya, perbaikan dalam kinerja sistem kesehatan ini.
Kemudian prevalensi kekurangan gizi balita, ya, misalnya dari 29,5% menjadi 18,4%, ya. Nah, ini menandakan bahwa gizi balita tentu mengalami perbaikan-perbaikan. Jadi ada 4 hal yang bisa dilihat untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat atau status kesehatan, yaitu yang pertama AKI, kemudian yang kedua AKB, kemudian UH, dan prevalensi kekurangan gizi pada balita. Sistem kesehatan nasional, ya, sebagaimana surat keputusan Menteri Kesehatan, ya, 374, kemudian Menkes, SK, kemudian bulan 5 tahun 2009, bahwa SKN atau Sistem Kesehatan Nasional, bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan didasarkan pada pembangunan kesehatan. Jadi upaya itu dalam rangka penyelenggaraan kesehatan didasarkan pada pembangunan kesehatan. Jadi visi misi yang akan dicapai dalam sistem kesehatan nasional. Pembangunan kesehatan itu tentu saja diarahkan dalam rangka tujuan akhirnya adalah DKM, derajat kesehatan masyarakat, ya. Yaitu di mana pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, ya, kemampuan hidup sehat setiap orang agar tercapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Kalau kita lihat dari pembangunan kesehatan sebenarnya diarahkan pada upaya-upaya kesehatan masyarakat, karena di situ adalah upaya kesadaran, ya. Dalam upaya misalnya pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku lebih menekankan bagaimana masyarakat itu memiliki kesadaran, ya, agar pentingnya kesehatan bagi dirinya sendiri, mencegah terjadinya risiko yang kemungkinan besar akan menimbulkan kesakitan, katakanlah demikian. Kemudian adanya kemauan masyarakat, ya, untuk tetap menjaga kesehatannya, ya, misalnya dengan melakukan aktivitas fisik, misalnya mengurangi makanan berisiko, gitu ya, kemudian menjaga lingkungan, kemudian asupan gizi yang seimbang, ya. Maka oleh sebab itu sekarang itu bukan 4 sehat 5 sempurna seperti dulu-dulu, tetapi prinsip yang dipegang dalam asupan gizi yaitu terkait dengan gizi seimbang. Artinya setiap orang memerlukan asupan gizi yang berbeda sesuai dengan aktivitasnya, sesuai dengan kegiatannya, ya. Dan kemampuan hidup sehat, ya, maka dikembangkanlah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, ya, agar supaya orang terhindar dari risiko yang memungkinkan terjadinya sakit dan penyakit ini. Ya, ini harapannya adalah untuk menjawab tantangan yang dihadapi terkait dengan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Adapun sistem kesehatan nasional ini meliputi 6 hal. Yang pertama adalah subsistem upaya kesehatan, ya. Tadi kita sudah jelaskan bahwa dalam upaya kesehatan itu ada namanya disebut dengan upaya kesehatan perorangan, ya. Misalnya dilakukan oleh dokter, ya, perawat. Ini dilakukan dalam rangka melaksanakan yang terkait dengan upaya kesehatan perorangan atau UKP. Nah, tetapi tidak hanya UKP, bahwa kalau kita melihat di dalam pelayanan kesehatan juga harus berorientasi pada UKM, usaha kesehatan masyarakat, ya. Kemudian subsistem pembiayaan kesehatan, ya, sumber pembiayaan kesehatan bisa dari individu, bisa dari pemerintah, bisa dari masyarakat, ya. Nah, ini terkait dengan pembiayaan kesehatan. Kemudian subsistem sumber daya manusia kesehatan tadi, yaitu terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan yang terkait baik itu yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, ya. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan itu ditentukanlah standar-standar atau kompetensi-kompetensi yang memenuhi syarat tenaga kesehatan. Kemudian subsistem ketersediaan farmasi atau obat-obatan, ya, terkait dengan persoalan kesehatan dalam rangka untuk memberikan pelayanan kuratif kepada masyarakat atau pasien dalam hal ini. Kemudian alkes, alat-alat kesehatan yang diperlukan dalam memberikan pelayanan kesehatan, dan makanan, ya, yang tersedia dalam sebagai penyedia aja asupan, terutama pada kelompok-kelompok yang rentan, ya, dengan asupan gizi. Kemudian yang kelima adalah subsistem manajemen dan informasi kesehatan. Jadi berkaitan dengan manajemen kesehatan, kemudian informasi kesehatan yang terus digalakkan dalam rangka untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait dengan persoalan-persoalan kesehatan tadi. Jadi kesehatan ini merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab Kementerian Kesehatan, tanggung jawab pemerintah, atau tanggung jawab dinas kesehatan,
atau puskesmas, ada pelayanan kesehatan lainnya. Tetapi ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama, ya, dalam rangka untuk mengubah, meningkatkan kesehatan agar risiko-risiko yang kemungkinan besar akan menyebabkan terjadi masalah-masalah kesehatan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang keenam adalah sistem pemberdayaan masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat ini sangat diharapkan dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan. Sebagai contoh misalnya kader posyandu. Ya, posyandu itu berasal dari masyarakat. Ya. Nah, cuma peran dari puskesmas itu memberikan stimulus dan dukungan bagi pelaksanaan program-program yang terkait dengan kesehatan masyarakat ini. Baik, untuk materinya mungkin itu saja. Nanti akan kita bahas secara mendalam tentang sub-sub sistem ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya persilakan. Ya. Ya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin bertanya, Pak. Di sini ada tadi Bapak bahas tentang meningkatkan responsiveness terhadap masyarakat. Bagaimana caranya, Pak? Apakah dengan cara penyuluhan atau dengan promosi kesehatan yang lainnya, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Jadi dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang responsiveness, ya, artinya pelayanan yang bersifat responsif. Tentu saja peran dari penyedia. Di sini kan ada dua sisi sebenarnya. Di samping yang menyediakan atau pengguna pelayanan kesehatan tadi, yaitu demand atau permintaan pelayanan kesehatan, tentu ada supply side, yaitu yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan, ya, yang menyediakan dan menggunakan. Supply ini yang disediakan, kemudian demand itu permintaan, ya. Nah, dalam menjawab persoalan tadi, maka perlu adanya pelayanan mutu kesehatan. Nanti kita akan bicara tentang mutu, ya, mutu kesehatan, yaitu memberikan pelayanan mutu kesehatan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan responsiveness ini, ya, terkait dengan. Jadi upaya yang dilakukan adalah yang paling ujung tombak pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang terkait dengan promotif preventif. Jadi ya orang-orang Kesmas inilah, ya, ya, dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, mencegah, kemudian risiko, misalnya sekarang ini kalau kita lihat masa pandemi COVID-19, meskipun sebenarnya sudah terjadi penurunan kasus gitu, ya, kita sudah zona hijau gitu, ya, tetapi persoalannya adalah kita jangan terlalu terlena dengan penurunan kasus ini. Harapannya adalah tetap waspada, tetap hati-hati, jangan sampai terjadi gelombang ketiga terkait dengan COVID-19. Ini satu hal yang terkait dengan pandemi COVID, ya. Apalagi yang terkait dengan penyakit yang tidak menular. Misalnya kalau yang sekarang ini yang paling ngetop, ya, PJK, penyakit jantung koroner, ya. Jadi stroke, itu kan, gagal ginjal. Nah, yang muaranya sebenarnya adalah perilaku kesehatan, misalnya terkait dengan hipertensi. Jadi orang yang hipertensi itu bisa menderita penyakit yang terkait tadi, ya, stroke, PJK, dan gagal ginjal ini, ya. Di samping penyakit yang terkait dengan penyakit tidak menular, ya, karena penyakit ini kita kelompokkan menjadi penyakit menular dan tidak menular, yang paling dominan adalah disebabkan oleh persoalan perilaku kesehatan tadi. Ya, misalnya merokok, itu kan sebenarnya harus kita lakukan upaya untuk mewujudkan partisipasi masyarakat supaya menyadarkan dirinya dan orang lain agar tidak merokok di sembarang tempat. Apalagi
merokok dekat dengan ibu hamil. Itu kan berisiko ya, berisiko bagi kesehatan. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat ini yang diharapkan dalam menumbuhkan kesadaran, kemampuan ya masyarakat agar tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi dirinya dan orang lain. Ini sebagai contoh yang bersifat responsiveness tadi ya. Tetapi kalau kita berorientasi kepada pelayanan kesehatan yang sifatnya kuratif dan rehabilitatif, tentu biasanya mungkin Anda pernah lihat PHN, public health nursing ya. Public health nursing ini atau disebut dengan perawatan kesehatan masyarakat ini misalnya mantri atau perawat mendatangi pasien misalnya, datang dari rumah misalnya ditelepon kemudian dia mendatangi, kan begitu ya. Nah, itu contoh yang bersifat responsiveness ya. Kemudian umumnya yang menyelenggarakan itu pribadi, orang per orang ya. Tapi bukan dalam rangka institusi dan jarang dari pihak puskesmas melakukannya ya. Nah, kemudian misalnya ada partus luar. Partus luar itu orang yang bersalin dibantu oleh tenaga kesehatan dari puskesmas mendatangi rumah ibu yang melahirkan. Nah, itu yang disebut dengan responsiveness sebenarnya ya. Ya, partus luar yaitu orang partus atau melahirkan di rumahnya dibantu oleh tenaga kesehatan. Nah, ini yang sebenarnya disebut dengan responsiveness. Tapi memang dengan kondisi sekarang ini ya tentu responsiveness itu bervariasi, tentu disesuaikan dengan sumber daya manusia kesehatan yang ada ya. Nah, tapi pengalaman itu pernah ada ya, pernah ada dan tentu ini menjadi dapat ditingkatkan kembali responsiveness ini. Kemudian pemberdayaan tadi di Posyandu, Posbindu kan, ya ini perlu dilakukan ya dalam rangka untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kesehatannya ya, mencegah supaya tidak terjadi sakit dan penyakit. Nah, misalnya dalam upaya penyuluhan itu juga termasuk di dalamnya adalah bentuk dari responsiveness ya, mempercepat memberikan respon baik kepada masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Cuma persoalannya masyarakat ini beranggapan bahwa itu bukan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan. Itu persoalannya, kan begitu ya. Ini yang terjadi. Padahal itu adalah bagian dari pelayanan kesehatan. Ya. Nah, ini yang saya jelaskan terkait dengan responsiveness. Ya. Silakan, mungkin ada yang lain lagi? Terima kasih Pak penjelasannya. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, kalau tidak ada, ya saya kasihkan tugas ya. Tadi tugasnya adalah nanti Anda jawab di kolom ini ya, di kolom e-learning. E-learning udah masuk? Belum? E-learning udah masuk ya? Nanti dibuka e-learningnya ya. E-learningnya dibuka, nanti jawab pertanyaan ini atau nanti saya buatkan pertanyaan ini ya. Ya individu saja lah ya. Elemen apa saja yang ada dalam masing-masing subsistem SKN itu ya, atau sistem kesehatan nasional. Bagaimana keterkaitan masing-masing subsistem tersebut. Nah, ini saja ya. Nanti Anda jawab di e-learning, nanti pertanyaan ini akan saya posting di sana ya. Silakan. Enggak usah dibawa diskusi ya. Nanti Anda posting saja, Anda jawab di situ.
Udah buka learning-nya? Udah bisa buka ya learning-nya? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri saja pertemuan kita ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Nanti juga saya untuk mengulang materi ini, silakan Anda kunjungi YouTube channelnya ya. Nah, untuk supaya bisa mempelajari materi ini kembali. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.